Kenapa dari sound system karaoke saya sampai ke wallet, teman-teman? Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini, saya akan mencoba menyampaikan kepada teman-teman salah satu eksperimen yang mungkin saya lakukan untuk membuat amplifier untuk para jutawan wallet, teman-teman. Jadi, kita berharap nanti hasil dari video ini saya akan tunjukkan bagaimana membuat sound system wallet ya, agar wallet tersebut senang dan bisa betah di dalam rumah wallet. Nah, seperti apakah teman-teman dalam membuatnya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Nah, pertama-tama teman-teman, ini saya sudah siapkan perangkat yang dibutuhkan ya. Pertama-tama saya sebutkan dulu casing. Nah, ini casing khusus ya teman-teman, khusus tapi dari barang bekas. Intinya ini adalah sebenarnya komputer yang sudah rusak dan saya manfaatkan casingnya untuk kita gunakan sebagai rumah untuk membuat amplifier rumah wallet. Nah, kenapa dari sound system karaoke saya sampai ke wallet, teman-teman? Ternyata hampir mirip antara membuat sound system untuk karaoke di rumah dengan sound system yang untuk rumah wallet, teman-teman. Jadi pada prinsipnya bagaimana kita membuat suara untuk rumah wallet itu senyaman mungkin, teman-teman. Jadi ternyata wallet juga milih-milih teman-teman untuk mendengarkan suara ya. Jadi kita perlu mencari frekuensi yang pas. Kemudian inilah yang akan saya coba dalam merakit rumah wallet, amplifier rumah wallet, agar kita bisa membuat sendiri. Karena dari sisi harga yang sudah siap di pasaran, teman-teman, harganya cukup lumayan ya. Mulai yang paling murah sekitar 500-an ribu sampai yang jutaan, sampai ke jutaan rupiah, teman-teman. Nah, dengan kita membuat rumah wallet sendiri, sound system rumah wallet sendiri, mungkin ini akan sedikit membantu para petani wallet untuk bisa membuat dengan budget yang minimal, teman-teman. Nah, kenapa saya sangat senang membuat ini, teman-teman? Ini sangat tertantang sekali untuk saya membuktikan bahwa kita bisa membuat sendiri sound system ataupun amplifier rumah wallet. Jadi ini sudah siapkan speakernya ya. Ini adalah Audax 61C. Ini yang untuk yang di dalam rumah walletnya. Ini yang untuk inap istilahnya, teman-teman. Jadi ternyata banyak sekali yang jadi jutawan dengan kita bisa membuat rumah wallet, sound system rumah wallet, dan membuat betah wallet itu di dalam rumah wallet dengan cara-cara seperti ini. Nah, kemudian ini speaker yang kedua sebagai contoh yaitu Audax AX62. Jadi ada Audax AX61C, kemudian ada AX62. Ini yang tipe baru, saya pengen coba juga nanti, teman-teman. Di akhir video ini kita akan coba suaranya seperti apa. Kemudian yang kedua, ini rahasianya juga ada di sini. Ini adalah power supply, teman-teman. Kadang-kadang kalau kita bikin power supply sendiri bisa, cuman butuh waktu dan pakai trafo-trafo segala macam, agak repot. Ini sudah ada di pasaran, teman-teman. Ini harganya sekitar 40 ribuan untuk 12 volt 5 ampere ya. Ini sebenarnya untuk CCTV, tapi saya modifikasi untuk amplifier. Kemudian yang berikutnya, ini adalah modul. Ini modul MP3, teman-teman. Sebenarnya banyak sekali modelnya, tapi ini saya pilih dua tipe ya. Satu yang tanpa ada radio dan Bluetooth, dan yang kedua ini yang ada radio, Bluetooth, dan lain sebagainya, teman-teman. Bahkan ada radio. Nah, ini kita akan coba seperti apa cara pemasangannya. Kenapa saya bikin dua? Karena ini ada 4 channel dan masing-masing sepasang channel 1 dan 2. 1, 2 itu nanti kita pakai dari modul ini ya, modul MP3 yang pertama. Kemudian yang channel 3, 4 ini nanti pakai yang model MP3 yang kedua. Kemudian yang berikutnya ini adalah middle dan volume ya. Jadi nanti kita bisa mengatur suaranya, teman-teman.
Ini volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 ya, ada 4 channel. Kemudian ini ada suara middle. Kemudian ini ada suara high ya teman-teman ya. Atau terbalik ya, ini high, ini middle. Nah, jadi inilah yang seperti dibutuhkan teman-teman. Kemudian ini ampli ini sudah ada modulnya ya. Ini harganya sekitar 120 ribuan. Ya, nanti saya akan masukkan linknya. Ini juga sekitar, kalau yang ini ada yang murah, ada yang mahal teman-teman. Nah, biar nggak gampang hang, saya pilih yang agak bagusan. Ini harganya 40 ribuan. Sedangkan ini harganya sekitar 25 ribuan. Ini langsung dicolok, langsung play. Kalau ini kita harus pilih modulnya dulu teman-teman. Tapi kita akan lihat mana yang lebih praktis. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah sambungan untuk speaker ya. Jadi nanti tinggal dipasang kabelnya ke speaker. Ada 4 channel ya, sepasang 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini kabel-kabel bekas komputer teman-teman. Jadi ini yang dari casing-casing lama yang sudah tidak terpakai, saya ambil kabel-kabelnya. Saya gunakan nanti untuk menyambungkan, kita solder gitu ya, kita sambung-sambungkan agar ini bisa berfungsi sebagai amplifier. Oke, lanjut teman-teman, langsung saja kita langsung praktekkan. Jadi intinya nanti saya akan pasang ke dalam casing ini, sedikit modifikasi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya casing yang lain, sebenarnya ada casing yang sudah jadi. Harganya lumayan teman-teman, mulai dari harga yang 50.000. Kalau untuk yang 6 potensio ini bisa sampai 100-an ribu. Jadi saya memilih kita menggunakan yang ada saja dan kita modifikasi dari barang-barang bekas. Oke, kita lanjut, kita bikin teman-teman, kita proses. Ini power supply. Mungkin kita coba kita pasang ini dulu ya, modul amplifiernya. Mungkin taruh di sini. Oh ya, nanti kita akan tambahkan kipas teman-teman. Kipas pendingin, saya ambil dulu. Nah, ini kipas pendingin kita ambil dari komputer juga teman-teman, bawaan dari casing ini. Saya manfaatkan untuk pendingin dari amplifier, karena ini biasanya kalau dipakai dalam waktu yang lama dia pasti panas. Jadi kita bikinkan pendinginnya sekaligus pendingin untuk power supply-nya. Oke, kita satu-satu dulu kita kerjakan. Nah, ini karena 4 channel teman-teman, 4 channel ini biar bisa kita pahami bareng-bareng. Jadi 4 channel itu artinya ada output masing-masing ya. Jadi ini volumenya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 channel itu nanti kita bisa atur volumenya masing-masing di setiap output speaker. Jadi ini yang dibutuhkan wallet. Jadi nanti kita bisa atur di ruangan bawah, misalkan volumenya diatur sendiri di ruang di tengah. Kemudian nanti di ruang inap ataupun ruang panggil. Nah, kemudian nanti ini yang untuk khusus untuk manggil suara panggil itu bisa kita atur juga di channel ini. Jadi kita nanti tinggal atur yang mana yang harus kita besarkan dan kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada 12 volt DC, jadi kita nanti pakai adaptor 12 volt ya teman-teman. Saya pakai yang 5 ampere. Kemudian ini ada speaker 1, speaker 2, 3 dan 4. Jadi ini ada 4 keluaran ya, 4 channel, 4 keluaran. Dan kemudian ini nanti inputnya dari modul MP3 ya. Jadi modul pertama itu nanti suara 1 dan 2, 1, 2 atau di sini 1, 2, 3, 4, 3 dan 4. Jadi nanti kita akan pakai 2 modul MP3 player. Oke, langsung saja kita coba pasang dulu modulnya. Enaknya pakai modul ini ya, ini sudah ada kabel-kabelnya teman-teman, satu paket, kita tinggal pasang. Ini untuk power ya, untuk volt 12 volt ya, dari power supply nanti diambil dari sini. Kemudian ini suara kiri dan suara kanan. Nah, suara kiri dan suara kanan ini rencananya nanti saya akan gabung ya. Jadi nanti hitam ketemu hitam, merah ketemu merah, baru kita masukkan ke ini input suara 1 dan 2 ya. Kalau mau lebih bagus sebenarnya kita perlu kasih perlu ditambahkan resistor teman-teman, tapi dalam contoh kali ini saya langsung saja
karena itu hanya untuk membantu dari suara stereo ke mono. Jadi suara kiri kanan kita jadikan satu, tapi nanti keluarnya tetap frekuensinya untuk channel 1 dan channel 2, 3 dan 4 secara terpisah. Oke, ini kita solder dulu. Oke, yang merah ketemu merah juga, yang positif ya kita solder juga. Oke, udah nyambung. Jadi saya jelaskan dulu, modul ini modul stereo ya teman-teman ya. Tapi karena suara kiri kanannya kita butuhnya mono, jadi anggap saja nanti yang kiri kanannya kita jadikan satu output. Jadi yang biasanya outputnya harusnya masing-masing kiri kanan, ini kiri kanannya kita gabung. Jadi dengan cara yang groundnya kita gabung, kemudian yang kiri kanannya outnya kita gabung juga. Jadi powernya nanti jadi satu mono. Nah, lebih bagus sebenarnya pakai resistor teman-teman, tapi untuk kali ini karena ini wattnya kecil, nggak ada masalah teman-teman. Jadi kita bisa langsung sambungkan ke amplifier ini ke input 1 2 ya. Kita coba yang sebelah. Jadi dia ground, ketemu groundnya di tengah. Ini kita coba. Ini sekalian eksperimen teman-teman. Biar nggak bingung, jangan gabung-gabung dengan yang lain, jadi biar nggak berantakan. Ini ground ketemu ground. Kemudian ini kita pakai channel 1 2. Nah, ada 1 2 3 4. Kita pakai 1 2 ya, berarti yang sebelah kiri. Melawan. Ini panaskan dulu. Nanti coba lihat videonya, kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak ya lagi nyala udah? Kelihatan. Kelihatan ya? Serius? Iya. Kelihatan ini ya? Iya. Kalau dideketin makin kelihatan. Gitu. Oke, sudah nyambung. Nah, kalau yang ini adalah power ya, 12 volt DC. Nanti kita sambungkan ke power supply setelah nanti ini selesai teman-teman. Kemudian untuk modul berikutnya, ini modul yang kedua ya, modul MP3 maksudnya. Yang kedua, ini kabelnya juga sudah ada nih seharusnya. Saya cek dulu. Mana kabelnya? Nah, ini dia. Jadi dalam pembelian itu kita sudah mendapatkan kabel-kabelnya teman-teman. Jadi cukup mudah. Kita tinggal menyambungkan, kemudian tinggal disolder. Gampang ya ngomongnya. Oke, ini sambung ke power. Ini kiri kanan. Sebenarnya bisa aja kita pakai satu aja nih teman-teman, tapi maksud saya biar imbang gitu, karena suara stereo dan mono itu, kalau bedanya stereo itu kan kiri kanannya main teman-teman. Nah, kalau mono ya kiri kanan dia bergabung, nggak ada suara kiri, nggak ada suara kanan. Nah, karena ini stereo kita jadikan mono, maka ini harus digabung. Nah ini kok kamu lihat kabelnya 3. Jadi kalau yang sebelah sini ini input ya. Jadi kalau ada suara dari inputan luar masuk ke sini, sedangkan ini outputnya masuk ke amplifier.
karena kita nggak butuh ini sepertinya nggak usah dipakai dulu. Kita hanya butuh outputnya ya, output ke ampli suara channel 34 nya nanti kita pasang di sini. Oke, jadi nah ini suara kiri kanan jadi gini ya. Jadi ini begini. Nah, ini ground teman-teman. Nanti ground, kemudian ini yang suara kiri kanan digabung masuk ke channel 34. Ya. Logikanya gitu ya teman-teman. Nanti kalau bingung nanti tinggal komen. Silakan. Pada prinsipnya suara kiri kanannya kita gabungkan jadi satu.